Menantu laki-laki Sang Raja Naga, bab 6-10. Bab 6, Tanggung Kemarahan Ayahku. Di bawah sinar bulan, tato sisik naga di lengan Hao Ren mulai menjadi pudar setelah dicuci beberapa kali. Tato itu terlihat seperti bersinar dan memiliki kekuatan misterius. Legenda tentang naga yang dibicarakan nenekku tidak mungkin benar, Han. Ren, ayo main kartu, teriak Zhao Jiai, membangunkan Hao Ren dari pemikiran yang mendalam. Setelah bermain kartu hampir semalaman, akhir minggu telah berakhir. Pada saat mereka membuka mata mereka kembali, hari Senin telah tiba. Ren, aku dengar kamu menggoda seorang gadis dan sekarang dia memburumu. Aku dengar gadis ini sedikit gila, memasang poster-poster pencarian di seluruh lingkungan sekolah. Ah, sayang sekali hari Sabtu aku pulang ke rumah. Aku sedang di kantin, gadis itu cantik dan dia bahkan menyentuh perut Ren. Hei, Ren, apa yang telah kau lakukan pada gadis kecil itu? Jangan menuduh Ren, dia orang yang baik. Tentu saja, Hao Ren orang baik. Ia bahkan sudah 6 kali mendapatkan kartu orang baik, zona pertemanan 1, di semester ini saja. Orang-orang di dalam ruangan kelas berdiskusi satu dengan yang lain sepanjang kelas. Semuanya dengan kehebohan yang luar biasa, membicarakan gadis yang datang ke sekolah untuk mencari Hao Ren hari Sabtu yang lalu, menjadikannya topik yang terpanas minggu ini. Hao Ren tidak berusaha untuk mengikuti percakapan itu. Rasa nyaman dari sinar matahari yang hangat membuatnya sedikit mengantuk. Terkadang ia mengangkat kepala dan memperhatikan ketua kelas Xie Yujia yang duduk di depan. Dia terlihat sedikit lebih peduli dibandingkan yang lain tentang apa yang telah terjadi. Meskipun demikian, dia segera menghindari kontak mata dengan Hao Ren kapanpun Hao Ren memandangnya. Hao Ren ingin menjelaskan padanya dia bukan seorang pemikat wanita. Semua itu gara-gara teman-temannya. Kapanpun ia bercerita pada temannya tentang seorang gadis yang dia pandang cantik, teman-temannya akan menyatakan kekaguman Hao Ren untuknya dengan menggunakan namanya dan meningkatkan kemungkinannya mendapatkan kartu orang baik. Tentu saja, Xie Yujia salah satu yang memberikannya kartu orang baik kepadanya. Mungkin sebaiknya aku mengajak Xie Yujia ke pantai. Nenek mungkin akan menyukai seorang gadis cantik sepertinya. Tapi terakhir kali saat Zhou Liren mempermainkanku, Xie Yujia sudah mengatakan dia tidak tertarik denganku. Saat pemikiran itu muncul, Hao Ren mendesah dan melanjutkan tidur di atas meja. Kuliah sore yang membosankan akhirnya selesai, Hao Ren bangun dari mimpi yang membingungkan dan merasa kaku di lengan kanannya. Saat dia berusaha menghilangkan rasa kaku di lengan kanannya dengan menggerak-gerakkannya, dia menyadari lengan kanannya menjadi lebih tebal. Karena kemejanya berlengan panjang, Zhao Jiai dan yang lainnya tidak menyadari perubahan di lengan kanannya. Meskipun demikian Hao Ren dengan jelas dapat merasakan lengan kanannya membengkak. Setelah memikirkan tentang tato yang aneh, gadis kecil yang angkuh, dan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, Hao Ren menemukan beberapa keterkaitan di antara ketiganya. Dengan cepat ia berdiri, bimbang untuk beberapa saat dan bergegas keluar dari kelas. Hei, Zhou Liren dan kedua orang lain yang sedang membereskan tas mereka dan hendak makan malam tiba-tiba melihat kepergian Hao Ren yang terburu-buru dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hao Ren bergegas keluar dari ruangan kelas dan berjalan tanpa henti sampai dia menghentikan taksi di luar sekolah. Tuan, pergi ke sekolah menengah Lingzhou. Cepat, kata Hao Ren dengan tidak sabar dan melompat naik ke dalam taksi. Baik, sang supir taksi melaju dengan cepat. Dalam hitungan menit, Ren telah tiba di pintu utama sekolah menengah Lingzhou. Murid-murid sekolah menengah baru saja meninggalkan sekolah saat Hao Ren tiba. Murid-murid berseragam mulai berjalan keluar dari gerbang seperti air pasang. Hao Ren berdiri sambil berjinjit di atas sebuah pagar yang tinggi. Ia berusaha mencari jejak gadis kecil itu. Meskipun begitu semua murid mengenakan seragam biru muda yang sama dan usia mereka hampir sama. Mata Hao Ren menjadi lelah dan kepalanya menjadi pusing. Tadi dia masih belum menemukan gadis itu. Paman, kamu berusaha mencariku. Tiba-tiba sebuah suara yang riang muncul tepat di belakangnya. Hao Ren berbalik dan melihat gadis muda yang berusaha dia temukan. Dia mengenakan seragam biru muda yang sama, rambut berbuntut kuda yang sama, dan tanda pengenal sekolah menengah Lingzhou yang sama seperti murid-murid yang lain. Satu-satunya yang berbeda papan nama di seragamnya, tingkat 2, kelas 2, Zhao Yanzi. Ada seorang gadis lain di sebelahnya. Meskipun gadis itu tidak secantik Zhao Yanzi, dia berasal dari tingkat dan kelas yang sama. Hao Ren merasa sedikit malu saat dia melompat turun dari pagar. Sudah aku bilang, kamu akan datang mencariku. Gadis ini yang bernama Zhao Yanzi berkata dengan percaya diri dan sombong. Siapa dia? Bisik gadis di samping Zhao Yanzi sambil memandang Hao Ren dengan waspada. Seorang paman dari Universitas Lautan Timur. Dia berhutang sesuatu kepadaku, kata Zhao Yanzi pada gadis itu. Paman, Hao Ren merasa otaknya terbelah menjadi dua saat mendengar bagaimana mereka memanggilnya. Setelah mendengar jawabannya, gadis di samping Zhao Yanzi masih tetap waspada terhadap Hao Ren. Ayolah, apa aku terlihat seperti orang jahat? Aku pikir mukaku terlihat cukup baik dan tidak berbahaya. Hao Ren melihat gadis itu dengan pasrah. Namamu Zi? Tanya Hao Ren kepada Zhao Yanzi sambil berusaha memecahkan momen yang canggung itu. Zhao Yanzi menunjuk pada papan namanya. Paman, siapa namamu? Tanyanya pada Hao Ren. Namaku Hao Ren, kata Hao Ren. Biasanya mereka yang menyebut dirinya orang baik, tidak benar-benar baik, kata gadis di samping Zhao Yanzi. Ling, kamu bisa pulang ke rumah lebih dulu. Aku masih punya beberapa hal yang ingin kubicarakan kepada paman ini. Hari ini aku tidak bisa pulang ke rumah bersamamu, kata Zhao Yanzi pada gadis di sebelahnya.
Baiklah, hati-hati, sang gadis kembali memandang Hao Ren dengan waspada dan mengingatkan Si dengan cemas. Paman, bukannya terlalu terlambat mencariku sekarang. Melihat Ling berjalan semakin jauh, Zhao Yanzi memandang Hao Ren dan berkata, "Jangan memanggilku paman, panggil saja Ren." Kepala Hao Ren hampir meledak. "Baik paman," kata Zhao Yanzi. Hao Ren tak bisa berkata-kata. "Baguslah kau datang menemuiku. Tapi maaf, sudah sangat terlambat. Orang tuaku sudah mengetahui aku kehilangan benda itu. Tunggulah dan tanggung kemarahan ayahku." Hao Ren sedikit marah dengan keangkuhan gadis kecil itu. Akan tetapi, dia menahan diri. "Tunggulah, orang tuaku akan datang menemukanmu sendiri besok." Setelah Zhao Yanzi selesai berbicara, ia merenggut ransel merah mudanya dan berlari pergi. Ia bahkan tidak menunggu reaksi Hao Ren. Hao Ren berdiri di sana tidak dapat berbicara apa-apa. Tentu, Hao Ren berpikir, bilang pada orang tuamu untuk datang. Lihat saja siapa yang takut pada siapa. Hao Ren menahan amarahnya saat kembali ke universitas dan langsung menuju asramanya untuk tidur, dia bahkan tidak punya selera untuk makan malam. Ren terlihat emosional, seperti remaja yang jatuh cinta. Apa ini karena gadis kecil yang cantik itu? Tidak mungkin, Ren suka gadis kecil yang cantik itu. Atau mungkin ini karena Xie Yujia. Ren benar-benar menyukai sang ketua kelas. Jelas sekali, kan? Apa sebaiknya kita membantunya? Teman-teman asrama Hao Ren mulai berbincang ketika mereka melihat Hao Ren tidur di tempat tidurnya saat mereka kembali. Keesokan harinya, Hao Ren berusaha bersikap ceria saat dia masuk kelas. Tatonya telah menghilang seluruhnya, tetapi seluruh lengannya sangat bengkak. Pembuluh darahnya menonjol seolah-olah tangannya dipenuhi kekuatan tapi tidak ada tempat menyalurkannya. Sangatlah tidak alami. Ketiga teman asrama Hao Ren melihat wajahnya yang suram dan berpikir ia terganggu karena gadis itu. Akibatnya mereka menghabiskan setengah hari berusaha menyemangatinya. Di sisi lain, Hao Ren berada dalam suasana hati yang buruk setiap kali dia memikirkan orang tua Zhao Yanzi. Mungkin, mereka bahkan akan membawa masalah ini ke kantor administrasi universitas. Selama kelas, Zhao Jiayi mendatangi Zhou Liren dan Cao Ronghua. Kelihatannya, Ren benar-benar patah hati. Dia tidak pernah sedingin ini sebelumnya. Ya, kelihatannya jiwanya keluar dari tubuhnya hari ini. Mungkin sebaiknya kita mengajaknya makan siang dan berusaha menyemangatinya, kata Cao Ronghua saat bel kelas terakhir mulai berbunyi. Cao Ronghua dan Zhou Liren menyeret Hao Ren bangun dan berkata, "Ayo. Ren, kami akan mentraktirmu makan siang." "Aku benar-benar tidak merasa ingin makan," kata Hao Ren saat dia diseret keluar dari ruang kelas. Pada saat dia bertanya-tanya kapan kantor administrasi akan memanggilnya, sebuah objek hitam memasuki penglihatannya. Yang dia lihat hanyalah sebuah sedan hitam Mercedes-Benz S-Class yang parkir di pintu masuk utama sekolah dan dua laki-laki setengah baya dengan setelan hitam dan sarung tangan putih berdiri di sebelah mobil itu. Banyak pelajar berkumpul di gerbang sekolah, ingin mengetahui anak kaya mana yang ditunggu kedua laki-laki ini. Penting untuk diketahui Universitas Lautan Timur pada umumnya untuk warga negara biasa, meskipun ada beberapa anak yang kaya yang masuk universitas ini. Akan tetapi Universitas Lautan Timur pastinya bukan sekolah untuk para bangsawan. Cao Ronghua dan yang lainnya menyeret Hao Ren ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Tidak disangka-sangka, kedua lelaki tadi bergegas menuju Hao Ren dan berkata, "Anda akhirnya telah selesai dengan kelas Anda. Tuan kami telah menunggu." Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Cao Ronghua dan Zhou Liren terkejut. Mereka melepaskan Hao Ren saat mereka menyadari Hao Ren adalah orang yang dicari kedua orang dengan setelah hitam ini. Para pelajar di sekitar semuanya berdiskusi satu dengan yang satu yang lain. Jika apa yang terjadi di kantin pada hari Sabtu, berita besar, maka dua orang dengan sebuah mobil S-Class Mercedes-Benz datang ke sini mencari Hao Ren adalah breaking news. Jadi keluarga Hao Ren kaya. Mungkin mereka bukan keluarga Hao Ren. Lihat reaksinya, ia benar-benar terkejut. Mereka yang mengenal Hao Ren tapi tidak terlalu dekat dengannya yang paling memperbincangkan masalah ini. "Kalian adalah," Hao Ren melihat keduanya dengan bingung. "Tuan kami, yang juga ayah Nona Zi, mengirim kami untuk menjemput Anda. Kami hanya perlu waktu sore ini saja. Silakan masuk ke mobil." Kedua pria itu membungkuk kecil kepada Hao Ren dan berkata dengan sopan sambil membuka pintu mobil. Bab 7. Pertemuan Darurat. Hao Ren tidak pernah menyangka akan seperti ini kejadiannya. Ia mengira Zhao Yanzi dan orang tuanya akan langsung mendatangi kantor administrasi. Ia terkejut, sebuah sedan dikirim untuk menjemputnya. Mungkin ini sebuah undangan ke pemakamanku sendiri, atau suatu penculikan yang terselubung. Apapun ini, aku pikir mereka tidak akan menyakitiku. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Hao Ren melangkah masuk ke dalam mobil. Boom, boom. Pintu mobil ditutup. Ketiga teman sekamarnya menatap sedan mewah itu dengan keheranan. Dari apa yang mereka ketahui tentang Hao Ren, ia berasal dari latar belakang yang biasa saja. Mereka bertanya-tanya apa yang telah Hao Ren lakukan hingga dibawa pergi seperti ini. Sedan hitam itu berkendara keluar dari kampus tanpa insiden. Sepanjang perjalanan, Hao Ren menahan dirinya untuk bertanya pada kedua lelaki yang duduk mengapitnya. Ia percaya ia akan memperoleh jawabannya saat ia sampai ke tujuan. Sementara sedan itu bergerak maju dengan mulusnya, sebuah perasaan tragedi heroik bangkit di dalam dirinya seperti ia tidak akan pernah kembali. Setelah kira-kira setengah jam perjalanan melewati kota Lautan Utara, mobilnya tiba di pusat kota yang ramai. Sebuah gedung pencakar langit dengan 70 lantai muncul di pandangan Hao Ren. Di bagian atas bangunan itu, ada sebuah tanda besar dengan dua kata besar di sana Grup Mingri.
Terdaftar pada NASDAQ 1 di Amerika Serikat, Grup Mingli adalah salah satu grup bisnis di Cina dan tidak dapat diragukan lagi merupakan sebuah kerajaan bisnis di kota Lautan Timur. Tuan, silahkan turun dari mobil. Saat mobil itu berhenti di gerbang gedung pencakar langit, kedua pria itu keluar dan membukakan pintu mobil untuk Haoren. Melirik ke arah gedung pencakar langit, Haoren merasa sedikit pusing. Setelah keluar dari mobil, ia diantar masuk ke dalam gedung oleh salah satu dari pria itu. Sang resepsionis, yang secantik bintang film, menatap para pria itu dan tersenyum. Ia tidak meminta mereka untuk mendaftar dan membukakan jalur keamanan bagi mereka. Haoren tiba-tiba tersambar gelombang rasa gugup. Pria itu membawa Haoren masuk ke dalam lift sebelum menekan angka 75, lantai teratas dari gedung itu. Lift bergerak ke atas dengan cepat saat Haoren menatap laki-laki yang serius itu diam-diam. Siapa si tuan dari laki-laki ini? Siapa yang bisa bekerja di tempat seperti ini? Ting! Lift mencapai lantai atas. Pintu lift terbuka dan Haoren disambut dengan karpet-karpet merah terang, sebuah lobi emas dan lampu gantung yang megah. Lobi itu sama mewahnya dengan hotel bintang 5. Laki-laki tersebut masih diam saat ia memimpin Haoren keluar dari lift dan mengantar dia ke depan. Dia berdiri di depan sebuah ruangan kantor dengan sebuah tanda yang bertuliskan, Kantor Presiden. Mengetuk pintu, ia mengeraskan suaranya, Tuan, ini dia. Bawa dia masuk. Sebuah suara yang bermartabat tetapi lelah datang dari ruangan. Laki-laki itu membuka pintu dan mengantar Haoren masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah ruangan kantor yang luar biasa dengan luas paling sedikit 200 meter persegi masuk dalam pandangan mata Haoren. Seorang pria dengan potongan rambut yang sangat pendek dan wajah persegi mengunci tatapan matanya yang tajam pada Haoren. Juga, ia didampingi 4 orang laki-laki bertampang serius yang semuanya memakai setelan hitam. Apakah benda itu ada pada dirinya? Ia bertanya pada laki-laki yang telah mengantar Haoren masuk. Ya, aku dapat merasakannya, jawab laki-laki itu dengan hati-hati. Si memberitahukan semuanya kepadaku, aku tidak akan menimbulkan masalah apapun bagimu jika kamu menyerahkannya sekarang. Kata pria yang kelihatannya sang presiden menatap Haoren. Aku tidak memilikinya, kata Haoren, menggemeretakkan giginya. Tanpa basa-basi, pria bermuka persegi itu memerintahkan 2 patah kata, geladah dia. Keempat laki-laki itu melompat dan segera mencengkram lengan dan bahu Haoren sementara laki-laki yang membawa Haoren mulai menggeladahnya dengan cara yang sangat profesional. Haoren tahu ia telah jatuh ke dalam sarang singa, tapi ia sangat yakin mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya saat mereka tidak menemukan apapun padanya. Seperti yang ia perkirakan, laki-laki itu tidak menemukan apapun pada pencarian pertama. Pada saat ia memulai pencarian yang kedua, gerakannya yang lancar menjadi kaku. Dia menegakkan kepalanya dengan terkejut, Tuan. Sudah saya bilang beberapa kali jangan memanggilku Tuan. Panggil aku Bos. Pria berwajah persegi itu marah. Baik, Bos. Laki-laki itu menunjuk ke Haoren. Benda itu, dari Nona Zi ada dalam perutnya. Pria berwajah persegi itu membeku sementara raut-raut wajah yang lainnya juga berubah. Panggil para tetua. Setelah memikirkan beberapa saat, pria berwajah persegi itu memberi perintah. Baik, 8 dari 9 orang di ruangan itu melangkah keluar dan hanya satu yang tinggal, berdiri di samping pria yang berwajah persegi itu. Jemput Zi dari sekolah. Pria berwajah persegi itu memberitahu laki-laki di sebelahnya. Baik, laki-laki itu menerima perintahnya dan keluar dari ruangan dengan cepat. Sekarang hanya tinggal Haoren dan pria berwajah persegi itu yang ada dalam ruangan. Namaku Zhao Guang, siapa namamu? Tatap pria berwajah persegi itu pada Haoren dan bertanya. Haoren, jawab Haoren. Ah Haoren, orang baik. Masalah ini menjadi pelik, dan kamu harus tinggal lebih lama lagi di sini, lanjutnya, masih menatap Haoren. Oke, wajah Haoren tidak menunjukkan kebingungan yang ia rasakan. Ia tidak bisa tenang saat ada sesuatu di perutnya, terutama ketika tersebut berhubungan dengan tatonya. Silahkan duduk, Zhao Guang menunjuk kursi-kursi di sebelahnya. Haoren berjalan ke sana dan duduk di sebuah sofa kulit. Melalui kaca ruangan, ia mendapatkan pemandangan menyeluruh kota Lautan Timur dan bahkan kilasan laut di kejauhan. Mereka tetap diam sementara waktu terus berlalu. Kira-kira setengah jam kemudian, orang-orang mulai bergegas masuk. Mereka semua terlihat bingung dan khawatir. Beberapa saat kemudian didampingi oleh seorang laki-laki, Zhao Yanzi berjalan masuk. Pada saat ia melihat Haoren, ia mendengus dengan penuh penghinaan. Tentu saja, Haoren membalasnya. Zi, jangan membuat raut wajah seperti itu. Ini semua salahmu. Zhao Guang menegur Zhao Yanzi. Zhao Yanzi memajukan bibirnya, terlihat menantang. Tidak lama, lebih dari 12 orang masuk ke dalam ruang kantor yang besar itu. Karena semua ada di sini, mari kita mulai pertemuan ini. Zi, kau juga masuk, kata Zhao Guang setelah melihat sekeliling dengan raut wajah yang serius. Sebuah pintu tersembunyi terbuka dengan otomatis, dan sebuah ruangan pertemuan kecil yang terhubung dengan ruang kantor tampak. Pada saat orang-orang mulai berjalan ke ruangan pertemuan, Zhao Guang menoleh kepada Haoren dan berkata, silakan menunggu di sini sebentar dan menunggu hasil dari pertemuan ini. Haoren tidak punya pilihan selain dengan setuju menganggukkan kepalanya. Lagi pula, bukanlah perasaan yang menyenangkan ketika ada benda yang tidak jelas ada di dalam perutmu. Ia berharap orang-orang itu dapat menemukan cara untuk mengeluarkan manik-manik itu keluar tanpa operasi. Sendirian di kantor yang sangat luas dan mewah, ia menatap ke arah kota, merasa seperti ia duduk di atas awan. Bab 8. Pernikahan Paksa.
Dalam ruang pertemuan, Zhao Guang duduk di kepala meja dengan Zhao Yanzi di sebelahnya dan yang lain mengambil duduk di sisi mereka. Beberapa di antara mereka terlihat bingung terhadap situasi ini sedangkan raut wajah yang lain terlihat suram karena mereka sudah mengetahui alasan di balik pertemuan ini. Alasanku memanggil kalian ke pertemuan ini adalah setelah menghilangkan intisari batinnya ke seorang manusia fana. Zhao Guang yang pertama berbicara. Saat mendengar informasi ini, banyak dari mereka yang saling berpandangan dengan terkejut. Sabtu kemarin, pertama kalinya Zi menciptakan hujan. Tetua Lu seharusnya mendampinginya, tapi Zi, yang tidak menyukai pengawasan itu, meninggalkan Tetua Lu untuk berlatih sendiri. Itulah bagaimana kemalangan ini terjadi. Aku tidak mengerjakan tugasku, naga, bos, hukumlah saya. Dengan panik, seorang tua dengan alis mata putih dan rambut putih hendak meninggalkan kursinya dan berlutut. Itu bukan salahmu, Zi terlalu keras kepala, akibat aku memanjakannya. Lirik Zhao Guang pada Zhao Yanzi sebelum menatap sekelilingnya. Masalahnya adalah intisari batin milik Zi ada di tangan seseorang. Jika seorang manusia fana mengambilnya, kita bisa mengambilnya kembali, saran seorang laki-laki dengan alis mata yang tebal dan mata yang besar. Jika semudah itu, aku tidak akan memanggil kalian ke sini. Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, manusia fana itu menelan intisari batin milik Zi, lanjut Zhao Guang setelah berhenti beberapa saat. Potongan informasi ini mengejutkan semua orang di pertemuan itu, termasuk Zhao Yanzi. Bagaimana bisa, intisari batin dari suku kita, seseorang segera mempertanyakan kemungkinan tersebut. Intisari batin milik Zi belum matang dan sangat kecil. Pada saat jatuh dari angkasa, intisari batin ini tidak sengaja jatuh ke dalam mulut manusia fana itu, jelas Zhao Guang dengan suara yang mantap. Saling melihat satu dengan yang lain, para tetua saling berbicara dengan suara yang rendah. Seorang manusia yang fana menelan sebuah intisari batin tidak pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Apakah orang ini seorang kultivator satu di dunia fana, karena manusia fana ini belum meledak semenjak menelan intisari batin tersebut. Hampir tidak ada kultivator yang tersisa setelah kelompok terakhir terbang ke atas dari sini 300 tahun yang lalu. Mungkin masih ada 2 atau 3 orang yang hidup di dunia fana. Faktanya manusia fana itu tidak meledak seharusnya itu karena lemahnya kekuatan intisari batin Nona Zi. Mereka berbicara dengan berbisik-bisik paling sedikit 2 menit sebelum akhirnya terdiam. Tetua, bagaimana menurut kalian, kita menyelesaikan masalah ini? Tanya Zhao Guang saat mereka berhenti berbicara. Masalah ini cukup serius, meskipun Nona Zi tidak dalam bahaya dalam waktu dekat ini, tanpa intisari batinnya, ia tidak akan bisa berkultivasi dan tidak dapat berubah menjadi seekor naga. Selain itu, menurut catatan kuno, anggota suku kita tidak dapat hidup lebih dari 5 tahun setelah kehilangan intisari batin mereka sebelum dewasa meskipun ia sehat, kata Tetua Lu dengan alis putih dan rambut putih setelah memikirkan beberapa saat. Apa ini artinya Zi tidak akan hidup lebih dari 20 tahun jika ia tidak dapat mengambil kembali intisari batinnya? Tanya Zhao Guang. Dia mungkin bisa memperpanjang hidupnya atau bahkan menumbuhkan intisari batin yang lain dengan bantuan ramuan alam ajaib, tetapi Nona Zi terlalu berharga untuk mengambil resiko ini, Tetua Lu memperingatkan. Apakah benda itu ada di dalam perut manusia fana yang duduk di luar? Laki-laki beralis tebal dan bermata besar segera berdiri. Mudah saja, bawa ia masuk dan buka perutnya. Kita akan mendapatkan intisari batin tersebut kembali. Zhao Guang tetap diam, ia terlihat marah. Tetua Zhao, sudah 200 tahun, kau masih saja cepat naik darah, celah wanita yang duduk di sebelah laki-laki itu. Hidup Zi dalam bahaya dan manusia fana itu hanyalah seekor semut. Teriak Tetua Zhao. Beberapa tetua terlihat setuju akan ledakan Elder Zhao. Bunuh dia dan buang tubuhnya ke laut. Tidak ada seorang pun yang tahu, lanjut Tetua Zhao. Mendengar rencana ini, para tetua yang tadinya hendak menganggukkan kepala mulai mengerutkan kening. Mengabaikan Tetua Zhao, Zhao Guang menoleh ke tetua yang lain, bagaimana dengan tetua lain? Ada saran yang lain. Bersungut-sungut, Tetua Zhao duduk dan berbalik untuk bertanya pada wanita di sebelahnya. Apa aku salah? Bos telah memberitahu kita untuk belajar menjadi orang modern. Sekarang sudah 100 tahun, kamu masih bertindak dan berbicara seperti seorang gangster. Aku bertanya-tanya bagaimana kau dapat bertahan dari penderitaan surgawi tahun ini. Perempuan itu melirik Tetua Zhao. Aku hanya asal bicara dan tidak bertindak. Kamu tahu aku tidak akan membunuhnya. Tetua Zhao tersenyum malu. Diam dan dengarkan tetua yang lain. Wanita itu masih memberinya pandangan tidak setuju. Sementara itu, tetua yang berambut putih lainnya berdiri. Hanya ada satu penyelesaian yang bisa membuat manusia fana itu hidup dan menolong Nona Zi bertahan dari krisis ini. Dengan lambaian tangannya yang besar, Zhao Guang berkata, beritahu kami. Meski demikian tetua itu bimbang untuk beberapa saat sebelum mengatakan, tapi, aku tidak tahu apa aku sebaiknya mengatakannya. Tidak ada yang tidak dapat kau katakan. Katakan apa yang kau mau, dan aku tidak akan menghukummu, Zhao Guang menyemangati. Baiklah, tetua itu mengangguk. Sebenarnya, jika manusia fana itu mampu menyerap inti sari naga tersebut dan mencapai beberapa tingkat kultivasi, dia dapat memindahkan beberapa inti naga ke Nona Zi untuk mempertahankan inti utamanya. Sekarang mari singkirkan masalah manusia fana itu mungkin tidak bisa mengkultivasi menggunakan teknik kita. Meski rencanamu berjalan, apa yang sebaiknya kita lakukan saat Zi berusia 20 tahun, 5 tahun kemudian? Kemudian, intisari naga telah kuat dan cukup besar, dan ia dapat membagi setengahnya dengan Nona Zi. Bagaimanapun juga, inti naga itu berasal dari Nona Zi dan tidak akan beresiko baginya. Mereka dapat mencapai hasil ini dengan apa? Tanya Zhao Guang segera.
Tetua tersebut merapatkan kedua jempol tangannya dan dengan sulit menyemburkan kalimat itu, berhubungan badan. Apa? Zhao Yanzi membeku selama setengah detik sebelum melompat dan menjerit, Sun Tua. Di umurmu yang setua ini, kamu seorang keparat yang memalukan. Jaga tingkahmu. Zhao Guang membelalakan matanya pada anak perempuannya dan mengeluarkan sebuah keberadaan yang kuat yang mendorong Zhao Yanzi kembali ke tempat duduknya. Rencana Tetua Sun mungkin sebuah solusi yang masuk akal. Tetua Lu dengan alis mata putih dan berambut putih berkata dengan tiba-tiba. Bahkan, walaupun kita melakukan yang disarankan Tetua Zhao dan mengeluarkan intisarinya dengan membuka perut Haoren, tidak akan aman untuk mengembalikan intisari yang telah tercemar ke dalam tubuh Nonasi. Aku telah membaca tentang solusi yang tadi disebutkan Tetua Zun di sebuah buku kuno. Ini seperti mewakilkan inti kultivasi. Masalah dengan kultivasi yang seperti ini adalah, memerlukan waktu yang lama dan memerlukan bantuan dari seorang kultivator yang tidak memiliki inti sari batin. Ditambah dengan semua batasan, sang kultivator akan mendapatkan sangat sedikit keuntungan, dan itulah mengapa metode ini berangsur-angsur kehilangan peminatnya dan tidak dijalankan lagi. Akan tetapi pada kasus Nonasi, itu patut dicoba. Tidak, Zhao Yanzi segera berteriak, aku lebih baik mati. Tanpa mempedulikan ledakan anak perempuannya, Zhao Guang melambaikan tangannya dan Zi membeku seperti diikat oleh tali yang tak terlihat karena ia tidak dapat bergerak atau berteriak. Menoleh kepada Tetua Lu, Zhao Guang mengerutkan alisnya, jika kita mengambil solusi ini. Bukankah ini berarti Zi dan manusia fana itu harus? Kita tidak memiliki pilihan, Tetua Lu dengan segan. Setelah memikirkan beberapa saat, Zhao Guang bertanya, bagaimana dengan karakter pria itu? Aku melakukan penyelidikan, namanya Haoren dan ia berhati baik dan sangat baik kepada neneknya. Walaupun ia tidak terlalu bekerja keras di universitasnya, dia mendapatkan nilai yang lumayan. Ia tidak bodoh atau cabul. Yang lebih penting, ia tidak menikah dan tidak memiliki pacar. Pernikahan antara naga dan manusia jarang dan bukannya tidak pernah terdengar. Setelah ia mendapatkan identitas naga yang baru, hal itu tidak bertentangan dengan hukum kita baginya untuk melakukan kultivasi teknik kita. Zhao Guang berpikir beberapa saat. Mari kita mendengarkannya dan bagaimana tanggapannya akan rencana ini. Jika dia setuju, masalah ini selesai. Bab 9. Dan identitasmu adalah... Swoosh, pintu otomatis menuju ke ruangan pertemuan terbuka. Kira-kira selusin orang, beberapa tua dan beberapa yang muda berjalan keluar dari ruangan. Zhao Yanzi yang paling pertama dihantarkan keluar dari ruangan. Dia mendengus dengan keras pada Haoren. Haoren terheran-heran, bertanya-tanya bagaimana dia menyinggung Zhao Yanzi. Kamu kehilangan barangmu dan aku dibawa ke sini karenanya. Beruntung ayahmu seorang pria masuk akal atau aku bisa mati di tanganmu. Pada saat yang lain melewati Haoren dalam perjalanan mereka keluar dari ruang kantor, mereka melemparkan pandangan aneh kepadanya. Kemudian Zhao Guang sendiri yang membawa Zhao Yanzi kembali ke sekolah. Sedangkan bagaimana dia akan membujuk anak perempuannya di luar pengetahuan Haoren. Hanya Tetua Lu dan Haoren yang tinggal di ruangan kantor. Haoren menatap Tetua Lu dan menunggunya untuk memulai pembicaraan. Setelah melewati semua hal-hal yang aneh beberapa hari terakhir, pikirannya sedikit kebas dan ia tidak berusaha berpikir lurus sekarang. Apakah namamu Haoren? Tetua Lu mengambil tempat duduk di seberang Haoren dan bertanya dengan ramah. Haoren menatapnya, ya, dan Anda adalah... Hehe. Kau bisa memanggilku kakek Lu. Tetua Lu melihat Haoren dengan ramah, apa kamu sedikit bingung? Tidak terlalu, Haoren menjawab dengan keras kepala. Tetua Lu masih menatap Haoren dengan ramah, kau akan mengalami lebih banyak hal di masa depan. Jadi, Haoren menunggunya untuk melanjutkan. Apa yang kau pikirkan tentang gadis itu, Si? Tiba-tiba Tetua Lu mengubah subjek pembicaraan. Tidak dewasa, tidak dapat diatur, keras kepala, berkelakuan buruk, Haoren memulai. Dengan tersenyum, Tetua Lu memotong Haoren, sebenarnya Si seorang gadis yang manis. Aku tidak setuju, segera Haoren menjawab. Kamu akan menemukannya sedikit demi sedikit di masa depan, kata Tetua Lu dengan tenang. Di masa depan, Haoren melihatnya dengan waspada. Ya, kalian berdua akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Tetua Lu tersenyum pada Haoren. Haoren menjadi waspada, mengapa? Bos kami menghargaimu dan berpikir kamu sesuai untuk dijadikan menantu laki-lakinya, Tetua Lu memberitahunya. Haoren tercengang mendengar informasi itu. Kamu bercanda, yang dipanggil Si hanyalah seorang murid sekolah menengah berusia 15 tahun sedangkan aku tidak lebih dari 19 tahun. Pikirnya. Kamu pikir manik-manik yang kamu telan itu manik-manik biasa. Lanjut Tetua Lu. Berpikir kembali, Haoren teringat sesuatu seperti permen telah jatuh ke dalam mulutnya saat ia menangkap Zhao Yanzi. Apa itu? Tanya Haoren. Intisari naga, Tetua Lu berkata perlahan. Haoren melihatnya dalam linglung, berpikir seluruh keluarga tersebut gila. Naga-naga, terbang melintasi khayangan. Apa kau iri pada mereka? Tanya Tetua Lu. Haoren menggelengkan kepalanya. Naga-naga, mengubah angkasa dan bumi. Apa kamu iri pada mereka? Tetua Lu lanjut bertanya. Haoren menggelengkan kepalanya lagi. Naga, Tetua Lu mencoba lagi. Haoren masih menggelengkan kepalanya. Wajah tua Tetua Lu berubah kecewa. Jika kau tidak mendengarkanku, manik itu bisa setiap saat mencabut nyawamu. Melihat pertanyaan di wajah Haoren, Tetua Lu membuka tangannya dan setetes air berwarna hijau kebiruan muncul di telapak tangannya. Manik yang ada di perutmu seperti tetesan air di telapak tanganku. Mengabaikan keheranan Haoren, Tetua Lu perlahan-lahan menaikkan tetesan air di telapak tangannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu,
Ukuran tetesan air itu berangsur-angsur membesar menjadi sebesar telapak tangannya. Tetesan air hijau kebiruan itu memiliki pantulan wajah Hao Ren yang jelas di permukaannya. Pada akhirnya, ia akan lalu menatap tetesan air itu. Dar! Tetesan air itu meletus dan air memercik ke seluruh tubuh Hao Ren. Terkejut, Hao Ren mundur setengah langkah. Lalu menunjuk ke arah perut Hao Ren dan tersenyum. Memikirkan saat ketika tetesan air itu meletus, Hao Ren tiba-tiba merasa sakit perut. Aku punya satu set teknik kultivasi. Kau dapat mengambilnya dan bekerja keras pada kultivasimu. Tapi ingat, kau harus menyembunyikannya dari orang lain. Set kultivasi ini dapat menahan intisari naga di dalam tubuhmu dan mencegahmu mati meledak dalam waktu dekat. Seperti sebuah trik sulap, Tetualu mengambil sebuah buku kuno dari udara dan meletakkannya ke tangan Hao Ren. Siapa kau sebenarnya? Tanya Hao Ren. Dia merasa seperti otaknya penuh dengan pikiran-pikiran yang membingungkan dan tidak mampu menerima semua informasi yang membanjirinya. Kami adalah, Tetualu dengan sengaja berhenti sejenak untuk menimbulkan efek yang lebih besar sebelum berbisik ke telinga Hao Ren, naga. Hao Ren mundur setengah meter lagi. Menatap lelaki tua penggertak itu, ia berpikir Tetualu mirip dengan pedagang yang menjual naskah-naskah seni bela diri rahasia dekat kuil Cheng Huang. Yang disebut sebagai kuil Cheng Huang adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk festival-festival tradisional. Tetapi Hao Ren tidak dapat memahami bagaimana dia dapat memanggil tetesan air itu. Apakah itu suatu bentuk penipuan baru? Dihadapkan pada kerumitan yang ada dalam masyarakat, Hao Ren tidak terlalu mempercayai kemampuannya untuk mengenalinya. Aku sadar hal ini sulit untuk dicerna, tapi kamu akan terbiasa. Tetualu menepuk bahu Hao Ren dengan ramah. Sekarang setelah kau menjadi salah satu dari kami, kau harus melindungi rahasia kita bersama. Dengan melakukannya, kamu juga melindungi dirimu sendiri. Hao Ren menatapnya dengan bingung, memikirkan penampilan para naga sedikit terlalu biasa. Terbang melintasi khayangan, mengubah langit dan bumi, serius. Malah, dia berpikir hal ini adalah sebuah penipuan yang rumit, tidak seperti sekumpulan pahlawan super yang bersembunyi dalam kota seperti Superman dalam film-film. Kelihatannya kamu masih belum mempercayaiku. Menatap Hao Ren, Tetualu tiba-tiba mengambil kembali buku kuno tersebut dari tangan Hao Ren dan meletakkan telapak tangannya yang lain ke dahi Hao Ren. Tiba-tiba, sebuah kutipan pendek dengan karakter-karakter satu emas yang berkilau muncul di pikiran Hao Ren. Sebelum ia dapat bereaksi, Tetualu memindahkan tangannya. Ini adalah bab pertama dari gulungan konsentrasi jiwa. Ini mudah, dan kamu akan dapat menguasainya dengan bermeditasi selama setengah jam setiap malam. Aku akan memeriksa kemajuanmu secara berkala, dan kamu akan dihukum bila kau tidak memenuhi keinginanku, Tetualu memberitahu Hao Ren dengan ramah. Keparat, orang tua itu kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya sangat agresif. Kapan aku pernah berjanji mengkultivasi hal ini? Hao Ren menatapnya dengan panik dan kemarahan yang luar biasa. Jangan khawatir, teknik-teknik kultivasi ini akan memberikan kebaikan bagimu bukan bahaya. Di lain pihak, jika kau tidak melakukan kultivasi kau akan berada dalam bahaya. Sejak saat ini, aku adalah walimu di lingkungan kelompok kita. Jika kamu ada pertanyaan, hubungiku saja. Tetualu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya ke Hao Ren. Mereka bahkan punya kartu-kartu nama. Yang disebut naga ini cukup profesional, atau bisa kukatakan, tidak profesional. Tidak dapat berkata-kata, Hao Ren mengambil kartu namanya dan tertegun akan informasi yang terdapat di sana. Luking, Wakil Presiden Pelaksana Universitas Lautan Timur. Ingatlah identitasmu. Semenjak saat ini, kau bukan saja seorang pelajar Universitas Lautan Timur tetapi juga, meraih tangannya, King Lu menepuk dahi Hao Ren, menantu laki-laki Raja Naga. Bab 10. Dipanggil oleh si cantik. Naga, Raja Naga. Hao Ren terkejut dan menatapnya dengan curiga. Kamu masih ada kelas sore ini, bukan? Kembalilah lebih awal. Luking berdiri dan melambai pada Hao Ren. Hao Ren berpikir untuk beberapa detik, berdiri, dan berjalan keluar dari kantor yang mewah itu. Kemudian dia turun dengan lift sendirian. Berdiri di dalam lift dan menatap angka-angkanya turun, Hao Ren merasa seperti sedang bermimpi. Ia tiba di lantai pertama. Pada saat ia melewati resepsionis yang manis itu, si cantik tersenyum pada Hao Ren. Dia pasti seorang tamu yang penting karena ia bisa memasuki kantor CEO 1. Pikirnya. Dia menaiki taksi untuk kembali ke sekolah. Melihat pemandangan yang dikenalnya, Hao Ren merasa dia sudah kembali ke dunia nyata. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Zhao Jiai. Kalian ada di mana, teman-teman? Ia bertanya. Kami berada di kelas apresiasi seni di gedung A. Apa kau baik-baik saja? Kami tidak berani menghubungimu, kata Zhao Jiai. Aku tidak apa-apa, aku akan datang sekarang. Hao Ren menutup telepon. Hal pertama yang ia ingin lakukan sekarang menemukan teman-temannya. Setelah serangkaian kejadian yang aneh, ia merasa tidak ada satupun yang nyata. Hao Ren berlari cepat menuju gedung A dan menyelinap masuk ke dalam ruang kelas dari pintu belakang. Bagaimana? Apa yang terjadi? Zhao Jiai dan yang lainnya bertanya pada Hao Ren dengan khawatir. Hah, jangan bicarakan itu. Hao Ren melambaikan tangannya dan duduk. Xie Yujia, si ketua kelas yang biasanya duduk di depan, merasakan Hao Ren datang. Ia berbalik dan melihat padanya. Kelihatannya baru-baru ini, Xie Yujia sangat memperhatikanmu, kata Cao Ronghua pada Hao Ren saat ia melihat Xie Yujia berbalik kembali. Hao Ren tidak berminat membicarakan topik ini. Ia menenangkan diri dan bertanya, Hei, siapa nama kepala sekolah kita? Wu Senyu, kamu tidak tahu itu juga. Zhou Liren menghampiri dan berkata. Bagaimana dengan wakil kepala sekolah?
Hao Ren segera bertanya lagi. Nama wakil pelaksana kepala sekolah adalah Lu Qing. Aku tidak tahu yang satunya lagi. Zhou Liren sepertinya ingin menunjukkan seberapa luas pengetahuannya dan menjawab. Wakil pelaksana kepala sekolah adalah orang yang paling kuat di sekolah ini karena ia tepat di bawah kepala sekolah. Itulah mengapa ia juga disebut juga wakil kepala sekolah nomor 1. Hao Ren memikirkan tentang percakapan tadi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah ada hubungannya dengan kepala sekolah? Tanya Zhou Liren pada Hao Ren. Tidak ada, Hao Ren memegang kartu nama itu dan meremasnya. Hao Ren, berdiri dan jawab pertanyaannya. Si dosen yang berdiri di depan ruangan melihat Hao Ren berbicara dengan yang lain. Ia juga ingat tadi Hao Ren menyelinap masuk ke dalam ruangan kelas dan ia merasa marah. Jadi ia menyuruh Hao Ren berdiri dan menjawab pertanyaannya. Hao Ren yang malang, ia tidak ada di sana selama setengah perkuliahan. Bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan apapun? Dengan pasrah ia menerima teguran dosennya. Ketua kelas Xie Yujia membalikkan kepalanya dan melihat Hao Ren dengan rasa iba di matanya. Setelah perkuliahan berakhir, Hao Ren, Zhao Jiayin dan lainnya kembali ke asrama. Gu Jiadong dan yang lainnya segera menghampiri dan bertanya tentang kejadian penjemputan Mercedes-Benz tadi. Hao Ren hanya mengatakan kerabatnya dari luar negeri datang dan menjemputnya untuk makan. Ia menutupinya dan tidak mau membicarakan hal itu lagi. Akhir-akhir ini kamu tidak seperti dirimu. Apa kamu ditolak? Pada saat Hao Ren menyalin pekerjaan rumah malam itu, ia menerima sebuah pesan tertulis dari ketua kelas Xie Yujia. Tidak, akhir-akhir ini aku sibuk. Hao Ren tidak mengira Xie Yujia akan mengirimkan pesan untuknya. Ia berpikir dan membalas pesannya. Kring, kring, kring. Telepon yang Hao Ren letakkan di atas meja tiba-tiba berbunyi. Itu sebuah panggilan dari Xie Yujia jadi ia harus mengangkatnya. Apa yang terjadi pagi ini? Xie Yujia bertanya lewat telepon. Oh, kerabatku kembali dari luar negeri dan menjamuku makan. Ia memberiku kejutan dan itulah mengapa aku tidak tahu pada awalnya. Kamu di mana? Tanya Xie Yujia. Aku di kamar asramaku. Hao Ren menjawab. Sisi yang lain dari telepon sunyi untuk beberapa saat, sebelum tiba-tiba ia bertanya, apa kamu mau pergi berjalan-jalan? Bulannya indah sekarang. Hao Ren merasa berdebar-debar karena ia tidak menyangka sebuah undangan seperti ini. Dalam pikirannya ketua kelas Xie Yujia adalah gadis yang sangat populer. Tidak saja banyak pria di kelasnya menyukainya, tetapi banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang juga mengejarnya. Jika saja Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak diam-diam pergi di belakang Hao Ren dan menyatakan perasaannya kepada Xie Yujia sebagai wakilnya, hubungan Hao Ren dan Xie Yujia tidak akan menjadi begitu canggung. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, benar kok. Aku punya cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Lain kali saja, Hao Ren mengalami pergumulan selama beberapa saat dan berkata melalui telepon. Jika kamu punya pertanyaan, tanya padaku saja, kata Xie Yujia. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, apapun yang terjadi, aku ketua kelasmu. Aku harus menjagamu, benarkan? Haha, terima kasih untuk perhatiannya. Hao Ren tidak dapat memikirkan hal lain untuk dibicarakan. Jangan khawatir, Xie Yujia menutup telepon. Hao Ren meletakkan telepon genggamnya dan merasa sedikit bersemangat. Siapa yang menelepon? Zhao Jiayi dan kedua teman sekamar yang lain bergegas melewati pintu dengan makanan kecil tengah malam sambil berteriak pada Hao Ren. Bukan apa-apa, Hao Ren tersenyum. Akhir-akhir ini kamu menjadi misterius. Aku tidak yakin apa yang telah kau kerjakan. Zhao Jiayin menghampiri dan memukul pelan Hao Ren sambil berkata dengan bercanda. Hao Ren menerima serangan Zhao Jiayin dan berpikir, jika seseorang melihatku dan ketua kelas berjalan bersama, tidak yakin apa yang akan mereka pikirkan. Tidakkah Xie Yujia seharusnya terganggu akan hal ini? Di tengah malam, Hao Ren diam-diam merangkak turun dari tempat tidur atasnya saat Zhao Jiayi dan lainnya tertidur lelap. Kemudian ia membuka pintu dan keluar menuju balkon. Bulan bersinar terang. Hao Ren mengeluarkan kartu nama Lu Qing dan menatapnya untuk beberapa saat sebelum meletakkannya kembali ke dalam kantungnya. Mungkin sebaiknya dicobanya. Setelah posisi kuda-kuda Hao Ren kokoh, ia menatap langit yang sepi dan berpikir mengenai teknik kultivasi di pikirannya. Tulisan emas itu muncul dalam pikiran Hao Ren. Hao Ren berusaha memahami arti dari teknik tersebut kata demi kata dan berkonsentrasi pada meditasinya seperti yang diinstruksikan. Ia menyelesaikan satu set lengkap, diam-diam kembali ke kamarnya dan menemukan 2 jam telah berlalu. Ia benar-benar berdiri di luar selama 2 jam, Hao Ren terkejut sendiri. Ia tidak yakin apakah ini pengaruh psikologis atau bukan. Setelah berlatih, ia merasa bagian tangannya yang bengkak telah kembali ke ukuran normal. Terserah, aku telah melakukan bagianku. Waktunya tidur. Hao Ren menekan semua pikiran lain dan segera jatuh tertidur. Dalam beberapa hari kemudian, hidup telah menjadi sama membosankan seperti aliran air. Perhatian setiap orang yang diberikan pada seorang teman sekelas biasa seperti Hao Ren telah berkurang, tetapi Xie Yujia masih tetap melirik ke arah Hao Ren saat ia berbicara pada gadis yang duduk di belakangnya. Hao Ren pergi ke balkon untuk berlatih setiap malam tetapi tidak menemukan pengaruh-pengaruh yang menyegarkan. Kekuatannya bahkan mulai menurun ke normal, dan ia kembali bukan tandingan Zhou Liren dalam adu panco. Kartu nama wakil kepala sekolah disembunyikannya. Bukan perasaan yang menyenangkan seorang wakil kepala sekolah memperhatikannya. Hari Kamis tiba dalam sekejap. Itu hari yang menyenangkan bagi semua orang yang mempelajari teknik mekatronika 2. Ini karena sebuah kelas wajib untuk tahun kedua pengolahan sinyal optik lemah. Cepat, cepat, isi kursi-kursi di baris depan.
Keluar dari ruang kelas matematika lanjutan, Zhou Liren menyeret Hao Ren dan berlari dengan bersemangat menuju arah ruang kelas yang lain. Zhou Liren, sisakan 2 tempat duduk untuk kami. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berteriak dari belakang. Zhou Liren datang ke ruang kelas hampir secepat kilat, tetapi ia tetap kecewa saat menemukan 15 baris pertama telah diisi orang lain. Kita masih terlalu lambat, Zhou Liren berkata dengan marah. Ia mengambil kursi yang paling dekat ke bagian tengah, menarik Hao Ren bersamanya, dan menyisakan 2 tempat duduk untuk 2 orang teman yang lain. Sial, ini terlalu jauh ke belakang. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berlari masuk sambil terengah-engah dan tidak merasa puas saat melihat lokasi tempat duduk mereka. Orang-orang itu bolos kelas untuk mendapatkan tempat-tempat duduk itu. Aku bisa apa? Zhou Liren berkata dengan polos. Bukannya kau yang menyatakan kau harus menikahinya. Bahkan tidak punya nyali untuk bolos kelas, Cao Ronghua mengejeknya. Benar, dari kemarin kamu bersemangat untuk perkuliahannya hari ini, kata Zhao Jiayi mengikuti. Bukannya kalian sama saja, berlari begitu cepat, sangkal Zhou Liren. Boom, boom. Pada saat ini, sekelompok anak laki-laki yang lain bergegas masuk ke dalam ruangan kelas untuk tempat duduk yang baik. Akan tetapi, mereka berjalan lebih lambat daripada Hao Ren dan hanya dapat duduk di belakang. Tidak lama setelahnya, beberapa gadis dari jurusan yang sama datang terlambat dan melihat tempat-tempat duduk di depan diisi oleh para lelaki. Mereka tidak memiliki pilihan selain duduk di tempat yang sangat jauh di belakang. Xie Yujia salah satu dari gadis-gadis ini. Ia membuat kontak mata dengan Hao Ren tetapi tidak berkata apa-apa. Kamu telah beberapa kali melakukan kontak mata dengan Xie Yujia akhir-akhir ini. Apa kalian diam-diam berkencan? Cao Ronghua merasakan sesuatu dan bertanya pada Hao Ren. Aku bersamamu sepanjang hari. Kapan kencannya? Hao Ren memutar matanya. Ruangan kelas dipenuhi dengan suara-suara. Selain kelas Hao Ren, ada juga 4 kelas lain di sini. Semua orang berbicara terutama para prianya. Ding, 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 bel berbunyi. Sepasang kaki yang anggun dalam balutan celana pendek berpinggang tinggi melangkah masuk. Semua pria terkesiap. Celana pendek jeans biru langit berpinggang tinggi itu dihiasi kancing-kancing bergaya militer. Bagian atasnya kemeja dengan leher V Brenda dan lipatan trim. Seorang wanita dengan kecantikan super membawa selebaran yang diapit di bawah lengannya memasuki kelas. Cantik, dan dewasa, matang dan murni, Zhou Liren menjulurkan lidahnya dan berkomentar. Saat para pria muda itu terkesiap, Hao Ren tidak tahan untuk menaikkan kepalanya untuk mengamati. Tentu saja Su Han masih tetap menawan, rapuh dan terlihat cantik. Bahkan pada saat ia tidak mengenakan pakaian yang terbuka, ia tetap dapat menaikkan temperatur darah setiap laki-laki. Su Han melangkah dengan hak tingginya perlahan-lahan ke depan podium. Semua mata mahasiswa pria terkunci dengan kuat kepadanya. Bahkan Hao Ren menatapnya meski sebenarnya ia telah melatih teknik konsentrasi kultivasi. Hari ini kita akan membicarakan modul yang ketiga. Semua, buka buku pelajaranmu halaman 73. Suara malaikatnya mengalir dari mikrofon mini Su Han di depan dadanya ke setiap sudut ruang kelas. Aku dalam surga, Zhou Liren terpikat oleh suaranya, akan sangat menyenangkan mendapatkan kuliah seperti ini tiap hari. Ia benar-benar cantik, Hao Ren melihatnya dan berpikir. Lekuk tubuh, penampilan dan riasannya semua sempurna. Tipe pacar yang seperti apa yang wanita tipe ini cari? Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Meski semua orang hanya mendapatkan beberapa perkuliahan sejak permulaan semester, semua hati para pria ditaklukkan olehnya. Ditambah lagi, kuliah Su Han jelas, terorganisir dan mudah dimengerti. Bahkan gadis-gadis di kelas harus mengakuinya dan mengaguminya karena alasan-alasan itu. Kuliah 30 menit berakhir. Semua pria masih terbenam dalam kecantikan Su Han dan tidak dapat mengontrol diri mereka. Meskipun demikian, semua orang tahu gunung es cantik ini tidak pernah berbicara tentang apapun yang tidak berhubungan dengan mata kuliah tersebut atau menjawab pertanyaan apapun dari para mahasiswa. Ia juga tidak akan tinggal 1 menit setelah kuliah. Bel kedua berbunyi, ia akan menyelesaikan kalimat terakhirnya, mengambil catatannya dan keluar dari ruang kelas di saat yang sama. Jika aku dapat mengatakan satu kalimat pada kecantikan seperti ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Melihat Su Han hendak pergi, Zhou Liren menarik lengan Hao Ren dan mendesah. Mahasiswa yang itu, datanglah ke kantorku. Semua orang terkejut, Su Han tidak keluar dari ruang kelas saat bel berbunyi. Ia menaikkan tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Zhou Liren sambil berkata. Aku, Zhou Liren berdiri. Dia terkejut dan hampir pingsan karena bahagia. Bukan, laki-laki di sebelahmu. Jari Su Han sedikit bergerak ke kanan dan menunjuk pada Hao Ren. Bersambung.